Bab 651. Tidak ada cara seseorang bisa naik pangkat dengan hanya menyelesaikan misi di Battle Soul Hall. Itu hanya bisa ditentukan oleh Battle Soul Hall itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada cara lain untuk memasuki Battle Soul Hall selain memenangkan bantuan seseorang di dalam. Pada kenyataannya, Battle Soul Hall memiliki kriteria yang sangat ketat ketika memilih seorang pejuang. Menyaring endomen alami, kekuatan dan karakter moral prajurit. Pada saat itulah akhirnya memutuskan apakah prospek akan diizinkan untuk bergabung dengan barisan mereka. Tang Wulin telah menjadi agak akrab dengan markas Tang Sek Star Luo City setelah kunjungan sebelumnya. Setidaknya itu tidak seperti pertama kalinya ketika dia bahkan tidak bisa mengenali tempat setelah dia masuk. Dia tiba di lokasi untuk pertukaran poin kontribusi. Skala tempat ini lebih besar dari markas Tang Sek di kota Srek. Semua jenis kata dan angka muncul di layar besar dengan sejumlah besar barang untuk dipertukarkan di layar. Barang-barang ini dapat dibagi ke dalam kategori luas termasuk sulit untuk menemukan rekaman kultivasi, perangkat jiwa, logam langka, mesya dan banyak lagi. Tang Wulin mulai mencari dengan cermat dan menemukan lokasi untuk bertukar item roh. Dia benar-benar dapat memilih untuk menawar item di toko lelang. Tetapi proses penawaran akan memakan waktu terlalu banyak. Selain itu, harga barang di sana sebenarnya bahkan lebih mahal daripada di Tang Sek. Mengingat kesulitan seperti itu, dia merasa bahwa Tang Sekte adalah tempat yang paling bisa diandalkan untuk beralih ke. Dia mengklik kotak pencarian. Lalu dia memeriksa kotak item roh dan memasukkan kata kunci 10.000 tahun. Pencarian dimulai. Dan aliran data segera mulai berdenyut di layar. Tang Wulin mencari dengan sangat serius. Ada begitu banyak data. Markas Tang Sekte Bintang Luo Empire layak mendapatkan reputasinya. Ada berbagai macam item roh 10.000 tahun. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan kata kunci lain sebelum melanjutkan pencariannya. Buah Dragon Scale 10.000 tahun. Kali ini, hasilnya jauh lebih sedikit. Tidak butuh waktu lama sebelum total 11 hasil pencarian muncul. Hasil pertama adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun. Usia 10.600 tahun. Nilai tukar 21.000 poin kontribusi. Hasil kedua adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun. Usia 11.500 tahun. Nilai tukar 22.300 poin kontribusi. Hasil akhirnya adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun. Usia 97.800 tahun. Nilai tukar 340.000 poin kontribusi. Tang Wulin menelan ludah ketika dia membaca hasil akhir. Itu beberapa hal bagus. Ini adalah buah naga yang berumur hampir 100.000 tahun. Dia tidak berharap bahwa markas Tang Sekte akan memilikinya. Sayang sekali itu jelas terlalu mahal. Dia tidak mampu menukar untuk itu. Pandangannya kembali ke baris pertama hasil sekali lagi. Dia mengumpulkan poin kontribusi Tang Sekte yang telah dia kumpulkan. Di samping hadiah poin kontribusi yang dia terima dari misi Battle Soul Hall sebelumnya minus Mysterious Jade Hands yang dia tukarkan. Dia bisa menukarkan buah Dragon Scale 10.000 tahun pertama dengan poin kontribusi yang tersisa. Itu dia. Lebih baik memiliki keuntungan lebih kecil daripada tidak sama sekali. Tang Wulin mengklik tombol pilih. Lalu ia menggunakan lencana Tang Seknya untuk memverifikasi identitasnya sebelum membayar dengan poin kontribusi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Item roh peringkat 10.000 tahun akan membutuhkan waktu untuk dikirim. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari root safir 10.000 tahun. Kali ini, hanya ada 3 hasil untuk pencariannya. Hasil pertama adalah 10.000 tahun Safir Root, usia 13.900 tahun, nilai tukar 43.500 poin kontribusi. Hasil kedua adalah 10.000 tahun Safir Root, usia 21.600 tahun, nilai tukar 100.000 poin kontribusi. Hasil ketiga adalah Root Safir 10.000 tahun, usia 54.000 tahun, nilai tukar 315.000 poin kontribusi. Selain hasil pertama, harga-harga ini semuanya astronomi. Bahkan 40.000 poin kontribusi untuk hasil pertama telah jauh melebihi apapun yang mampu dibayar Tang Wulin sekarang. Senyum dipaksakan muncul di wajahnya setelah itu.
Lapisan keenam dari segel Raja Naga Emas membutuhkan 4 jenis item roh 10.000 tahun. Buah Dragon Scale yang berumur 10.000 tahun adalah salah satunya. Juga Root Safir yang berumur 10.000 tahun. Namun, agak sulit baginya untuk mengumpulkan item roh ini berdasarkan kemampuan keuangannya saat ini. Tang Wulin memikirkannya. Lalu dia menemukan anggota staf Tang Sekte. Halo. Saya ingin menanyakan di mana saya bisa menjual beberapa barang berharga ke Sekte Tang kita. Anggota staf menjawab dengan hormat. Prajurit kulit putih kami yang terhormat. Maukah Anda pergi ke pusat penilaian kami dan menampilkan barang penjualan Anda untuk penilaian? Anggota staf di sana akan memberitahu Anda tentang prosedur ini. Mereka segera membimbing Tang Wulin ke arah pusat penilaian. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Dia menunggu buah Dragon Scale yang berumur 10.000 tahun untuk dikirimkan. Lalu dia menyimpan buah Dragon Scale sebelum dia menuju ke pusat penilaian. Pusat penilaian adalah aula yang sangat luas. Bagian dalamnya bahkan terasa seperti gudang yang sangat besar. Ada banyak anggota staf yang sibuk di sana. Keunggulan seorang pejuang terungkap pada saat yang tepat ini. Seorang prajurit diberi prioritas di bagian manapun di dalam Sekte Tang. Secara kebetulan, tidak ada prajurit lain yang antri di depan. Ada staf Tang Sekte tertentu yang mengantar Tang Wulin ke depan segera setelah dia masuk melalui pintu. Mereka memeriksa lencana prajuritnya untuk memverifikasi identitasnya. Tolong, apa yang bisa saya bantu? Anggota staf itu bertanya sambil tersenyum. Tang Wulin ragu-ragu sejenak. Tetapi dia masih mengepalkan giginya dan berkata, "Saya memiliki mesia hitam yang rusak yang ingin saya jual ke Sekte. Tolong bantu saya menilai berapa banyak poin kontribusi yang bisa saya tukarkan." Black Mesia. Rasa takjub terungkap di mata staf. Ada banyak orang yang menjual barang di pusat penilaian dan juga tidak ada orang yang melakukan penilaian. Tetapi jarang ada orang yang menjual mesia. Setidaknya staf tidak pernah melihat ada yang melakukannya. Mesia hitam adalah mesia hiper yang didahului hanya dengan mesia ilahi berwarna merah. Sulit untuk mengukur harganya karena bahannya pun sangat mahal. Jika seorang master mesia mampu menghasilkan mesia hitamnya sendiri, itu sama berharganya dengan hidupnya. Tang Wulin mengangguk dan berbicara. "Bolehkah aku?" "Tentu saja kamu bisa." Staf itu sudah sadar kembali saat ini. Dia buru-buru berbicara. "Silakan ikuti saya dengan cara ini." Staf memandu Tang Wulin ke tempat yang luas. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melepaskan mesia hitam yang direbutnya dari Green Skeleton Rebellion dari cincin penyimpanannya. Pada kenyataannya, mesia tidak dianggap terlalu rusak. Hanya stasiun pilotnya yang ditusuk oleh cakar naga emas. Selain itu, sebagian besar sistemnya masih dalam kondisi sempurna. Jika bukan karena kurangnya kondisi di Grand Star Luo Hotel, Tang Wulin telah berusaha untuk memulihkannya. Staf pusat penilaian Tang Sek sangat profesional. Mereka segera mengundang beberapa mekanik mesia dan mulai menilai seluruh mesia hitam. Sisa murid Tang Sekte yang sedang mengantri dan menunggu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang bahkan menjual mesia hitam. Selain itu, mesia hitam tampaknya berada dalam kondisi yang sangat sempurna. Meskipun setiap mesia tingkat tinggi disesuaikan sesuai dengan situasi seseorang dan itu tidak cocok untuk orang lain. Tetapi jenis manusia bentuk mesia masih memiliki kesamaan. Orang bisa memodifikasinya sedikit untuk penggunaannya sendiri dan itu benar-benar berkali-kali lebih mudah daripada menghasilkan mesia hitam baru. Ini adalah barang bagus yang tidak bisa hanya diukur dengan harga. Namun seseorang bahkan menjualnya. Seorang staf senior berjalan di depan Tang Wulin. "Apakah kamu benar-benar ingin menjual mesia hitam ini ke Sekte?" Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan dan mengangguk. "Ya, aku kekurangan poin kontribusi. Kalau tidak aku juga tidak ingin menjualnya." Senior mengangguk. "Sangat disayangkan. Kualitas mesia sangat mengesankan dengan sendirinya. Ini juga disimpan dalam kondisi yang agak lengkap. Ada tanda pemberontakan kerangka hijau di atasnya sehingga itu harus menjadi piala perang Anda dengan benar." "Impresif." Tang Wulin menjawab. "Saya tidak layak menerima pujian seperti itu. Hanya karena kebetulan. Bisakah saya tahu berapa poin kontribusi bernilai mesia ini?" Senior itu berbicara. "Secara umum, mesia hitam setidaknya bernilai 300.000 poin kontribusi.
Mesia bentuk manusia bernilai sedikit lebih. Namun, mesia Anda pada awalnya rusak. Di sisi lain, itu milik pemberontakan kerangka hijau sehingga dilengkapi dengan sistem penghancuran diri. Akan sangat sulit untuk memodifikasi atau menghapus sistem. Biaya untuk melakukannya juga sangat tinggi dan berbahaya. Pada saat yang sama, Anda juga tahu bahwa barang yang dijual di pusat penilaian akan dihitung dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memberikan 100.000 poin kontribusi untuk mesia hitam. 10% tambahan diberikan karena identitas pejuang kulit putih Anda. Sehingga bernilai 101 poin kontribusi. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami berikan kepada Anda. Bab 652. Tang Wulin merasakan sakit yang membakar setelah mendengar itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan ingin menjual mesia hitam ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang karena dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Tentu saja, mesia ini dimaksudkan untuk pertarungan jarak dekat, tapi tidak dipersenjatai. Jika Anda dapat menemukan senjatanya, maka kami akan menambah 20.000 poin kontribusi lagi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kami hanya akan pergi dengan harga 110.000 poin kontribusi seperti yang telah Anda sebutkan. Tang Wulin tidak akan pernah bisa melepaskan senjatanya. Itu masih berguna baginya. Transaksi itu cukup sederhana. Segera, ada 110.000 poin kontribusi ditambahkan ke kartu sekte Tang Wulin. Ini adalah jumlah poin kontribusi terbesar yang dia kumpulkan sejak dia bergabung dengan Tang Sek. Dengan poin kontribusi yang ada, dia kembali ke pusat pertukaran. Dia membeli root safir termurah 10.000 tahun tanpa ragu sedikit pun. Kemudian, dia melanjutkan pencariannya dan menghabiskan lebih dari 50.000 poin kontribusi untuk menukar jenis item roh 10.000 tahun lainnya. Dia masih kekurangan satu item. Itu adalah sebotol darah binatang jiwa berjenis naga tipe 10.000 tahun. Saat ini, sisa poin kontribusi Tang Wulin kurang dari 20.000. Dia merasa sedikit beruntung sehingga dia berharap bahwa darah binatang berjiwa naga tipe 10.000 tahun itu tidak terlalu mahal. Hasil pencarian pertama muncul, satu botol 10.000 tahun 5 elemen darah naga. Usia 11.600 tahun. Nilai tukar 48.000 poin kontribusi. Ekspresi wajah Tang Wulin menegang. Dia kekurangan 20 lebih dari 1.000 poin kontribusi. Meskipun dia masih memiliki beberapa barang berharga padanya. Barang-barang itu tidak untuk dijual. Mayoritas roh yang menempa dan memadukan logam yang dia tempa, dia berikan kepada rekan-rekannya. Yang tersisa kualitasnya lebih rendah. Meskipun dia masih bisa menukarnya dengan beberapa poin kontribusi, itu tidak akan cukup untuk menutupi kekurangannya. Untungnya, dia masih punya waktu. Dia bisa menerima pekerjaan pandai besi untuk mengumpulkan poin kontribusi pada tingkat penempaan roh. Setiap bagian dari logam penempaan roh terutama yang terbuat dari paduan roh bernilai poin kontribusi yang cukup banyak. Tang Wulin menyimpan 3 item roh yang dia tukarkan. Lalu dia menerima beberapa misi lagi sebelum dia naik taksi jiwa untuk kembali ke hotel. Tang Wulin merasa tidak enak karena harus berpisah dengan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah. Karena itu, ia merasakan sakit yang menggeliat dan ketidaknyamanan di hatinya saat kembali. Seorang pelit tidak akan tahan dengan rasa kehilangan uang. Mesia hitamku. Tang Wulin menghela nafas. Kalau saja dia punya waktu yang cukup untuk memisahkannya. Hanya logam mulia dan susunan inti yang bernilai lebih dari poin kontribusi yang didapatnya. Bagaimanapun, dia berubah pikiran ketika dia menemukan mesia hitam adalah alat yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah perangkat dipicu, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan dihancurkan. Dia merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan hal ini. Itu tidak benar. Sebuah suara yang dikenalnya bergema di benak Tang Wulin pada saat ini. Tang Tua. Tang Wulin menutup matanya dan dia bisa melihat Tang Tua di dunia spiritualnya. Dia bisa mengatakan bahwa Old Tang berarti bisnis karena dia merasakan keseriusan dalam suara rohaninya. Wulin, aku bisa merasakan keinginanmu. Namun, itu tidak benar. Segel Raja Naga Emas tidak bisa diabaikan. Itu bagus bahwa Anda mampu melewati percobaan segel lapisan kelima dengan bergantung pada kekuatan tubuh Anda.
Namun, Anda tidak harus mencari kesuksesan cepat dengan segera mencoba terobosan lain. Mungkin akan menghabiskan nyawamu. Old Tang berbicara dengan nada serius. Tang Wulin diam. Jelas bahwa Old Tang sudah mengetahui hal ini. Tapi, aku takut aku tidak bisa mengalahkan lawan tanpa menyelesaikan ini. Old Tang, saya sudah dilatih dengan metode kultivasi tubuh sekte. Tubuh saya jauh lebih keras dari sebelumnya. Saya harus bisa menahan proses terobosan lain ke lapisan segel ke-6. Lihatlah betapa rileksnya saya ketika saya mencapai terobosan pada segel lapisan ke-5. Tang Wulin mencoba yang terbaik untuk terdengar tenang. Itu bukan cara kerjanya. Pertama, setiap segel Raja Naga Emas yang membawa serta untuk Anda esensi Raja Naga Emas menempatkan tekanan luar biasa pada tubuh Anda. Meskipun itu mampu memberi Anda kekuatan, itu akan mengancam hidup Anda pada saat yang sama dan membawa Anda selangkah lebih dekat ke kematian. Anda akan membutuhkan lebih banyak akumulasi dan kekuatan yang kuat. Saya harus memberitahu Anda bahwa setelah Anda mencapai terobosan dari 9 lapisan pertama, 9 lapisan terakhir akan menjadi perjalanan ke neraka. Anda harus memperpanjang waktu untuk mencapai terobosan Anda ke 9 lapisan pertama sebanyak yang Anda bisa. Sehingga Anda akan lebih siap. Bagaimana Anda bisa membalikkan proses dan mempercepat terobosan segel Anda? Ini pasti akan membawa bencana bagimu. Tang Wulin tertegun sejenak. Jadi, kamu mengatakan bahwa akan lebih sulit untuk mencapai terobosan setelah 9 lapisan pertama. Old Tang berbicara lagi. 9 lapisan pertama hanyalah sisa energi Golden Dragon King Bloodline. Ini bukan kekuatan asalnya. Sedangkan 9 lapisan terakhir adalah bentuk kekuatan asal yang paling murni. Yang terbaik bagi Anda untuk mencapai basis budidaya peringkat judul Douluo sebelum Anda mulai menembus ke 9 lapisan terakhir. Mungkin saat itu, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk selamat dari proses tersebut. Anda hanya di 4 cincin jiwa sekarang dan Anda sudah menembus segel lapisan ke-5. Sudah sangat cepat. Jika saya tidak tidur nyenyak pada saat itu, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menembus segel lapisan ke-5 begitu cepat. Anda harus membiarkan alam mengambil jalannya dan menunggu sampai segel itu pecah dengan sendirinya ketika tubuh Anda telah mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Mengesampingkan masalah apakah Anda bisa selamat dari lapisan ke-6 sekarang. Bahkan jika Anda mampu menahan proses sekarang karena Anda memiliki kekuatan lapisan ke-6, Anda masih harus menerobos ke lapisan ke-7 dalam waktu 3 tahun dan menyelesaikan terobosan dari 2 lapisan berikut sebelum usia 25. Singkatnya, Anda harus menyelesaikan 9 terobosan pertama pada usia 25. Maka, Anda harus menghadapi cobaan mengerikan yang terjadi selanjutnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai pangkalan budidaya peringkat judul Douluo pada usia 25? Tang Wulin terdiam. Itu hampir mustahil tanpa keraguan. Sudah luar biasa bagi seorang jenius berbakat seperti Long Yue untuk mencapai 6 cincin jiwa pada usia 20 tahun. Tentu saja, itu melampaui mustahil baginya untuk mencapai 9 cincin jiwa pada usia 25. Kecuali jika dia mengandalkan sebagian dari harta dunia surga dan bumi ini untuk mempercepat prosesnya. Fondasinya tidak akan stabil. Ini hanya kompetisi. Apa yang lebih penting? Untuk memenangkan kompetisi atau kehilangan hidup Anda? Apakah kamu tidak mengerti apa artinya menimbang pentingnya sesuatu? Old Tang berbicara dengan tegas. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, tinggalkan idenya. Ada baiknya Anda menyiapkan item roh ini terlebih dahulu. Anda juga mendapatkan waktu dari terobosan sebelumnya. Namun, Anda harus mempertahankan kultivasi Anda saat ini selama 2 hingga 3 tahun sebelum Anda menembus ke lapisan ke-6. Dengan cara ini Anda dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Menurut tingkat kultivasi Anda saat ini selain kebangkitan Kaisar Blue Silver, Anda mungkin dapat mencapai peringkat judul Douluo pada usia 30. Dengan demikian, Anda tidak harus menyelesaikan terobosan 9 lapisan pertama sebelum Anda mencapai judul Douluo. Suara Old Tang berakhir. Tang Wulin tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika dia membuka matanya sekali lagi. Dia telah bertahan dari penderitaan mematahkan segel lebih dari 1 atau 2 kali. Ada juga sejumlah konsekuensi negatif jangka panjang dari menerobos dengan paksa.
Sepertinya dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia tidak akan menjual mesia hitam jika dia tahu sebelumnya. Oh. Kerugian yang luar biasa. Tang Hulin merasa tidak enak ketika kembali ke hotel. Lupakan. Saya akan menggunakan waktu sekarang untuk menyelesaikan lebih banyak misi pandai besi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dan bertobat nanti. Kata-kata Old Tang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Itu membuat Tang Hulin menjatuhkan ide untuk menembus segel lapisan ke-6 dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melanjutkan kultivasinya sekarang. Kompetisi elit master jiwa tingkat tinggi muda kontinental berlanjut hingga tahap akhir. Kolisem itu penuh sesak seperti ikan sarden. Sulit untuk membeli tiket untuk kompetisi. Calo yang menjual tiket meningkat 4 kali lipat dari harga aslinya. Tetapi tiket masih menjual seperti kue panas. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 3 tahun sekali di Star Luo Empire. Suasana penuh dengan intensitas. Pertandingan eliminasi berbeda dari pertandingan sebelumnya. Star Luo Coliseum tidak akan melakukan beberapa pertandingan secara bersamaan selama fase eliminasi kompetisi. Hanya ada satu tahap kompetisi yang tersisa di Coliseum. Dan itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Bab 653. Diameter tahap kompetisi hanya 1 meter pendek dari 500 meter. Jika ada 2 orang di sana, mereka akan terlihat seperti 2 semut di permukaan meja bundar. Penghalang pelindung raksasa itu tingginya lebih dari 200 meter. Itu memberi perasaan bahwa itu menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan lapangan kompetisi terlihat dari sudut manapun. Layar raksasa melayang di udara menyiarkan rekaman close-up dari beberapa pertandingan. Sebelum babak sistem gugur, ada jeda dalam kompetisi selama 3 hari. Itu semua waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan panggung untuk kompetisi. Semua pertandingan, apakah itu pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, atau tim, akan berlangsung di lokasi ini. Setiap kali kompetisi mencapai babak sistem gugur, itu akan menjadi hal yang populer. Itu juga saat kegembiraan liar. Dari 64 kontestan teratas, 32 kontestan yang akan melanjutkan ke babak berikutnya akan diputuskan hari ini. Setiap kontestan akan menerima hadiah besar. Dan setelah setiap putaran, hadiah akan berlipat ganda. Para kontestan yang berhasil mencapai 64 teratas akan menjadi target potensial untuk perekrutan oleh berbagai konsorsium dan klan. Banyak guru jiwa muda ingin berpartisipasi dalam kompetisi sehingga mereka dapat menetapkan nama mereka di antara orang banyak. Kemudian, mereka akan memiliki dasar yang kuat untuk pengembangan masa depan mereka. Untuk dapat berpartisipasi dalam tahap akhir kompetisi, 64 master jiwa ini sudah dianggap sukses. Hanya ada 3 dari Akademi Shrek sedangkan dengan mudah lebih dari 5 dari Akademi Monster. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Monster Academy di mana mereka memiliki paling sedikit peserta di tahap akhir kompetisi solo. Lapangan kompetisi dipindahkan ke tempat lain di mana ada ruang yang cukup di dalam Coliseum. Ruang tunggu juga jauh lebih besar. Ruang tunggu yang mewah didirikan di tepi lapangan kompetisi. Di atasnya adalah platform yang merupakan tempat ideal untuk mengamati kompetisi. Kompetisi 1 lawan 1 diadakan hari ini. Semua 64 kontestan sedang bersiap-siap di ruang tunggu. Ada 64 sofa mewah dan mahal yang tersusun rapi di ruang tunggu. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia. Staf yang menunggu mengenakan seragam rapi dan terlatih dengan baik. Mereka efisien dalam melayani kebutuhan para kontestan. Staf yang menunggu masih muda, cantik, dan penuh semangat. Setiap dari mereka tersenyum tipis. Dan layanan mereka tanpa celah. Mereka yang menunggu di sini adalah generasi muda yang disukai oleh para dewa sendiri. Dalam sejarah kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda, ada banyak contoh percintaan yang berakhir dengan pernikahan antara pelayan dan kontestan. Bagi para pramusaji ini, itu berarti memiliki mata pencaharian yang lebih baik. Jadi, mereka benar-benar bersemangat tentang pekerjaan dan layanan mereka terhadap para kontestan. Kapten, ini adalah pelayan ke-6 yang bertahan di depanmu. Bagaimana perasaan Anda tentang semua ini? Su Xiaoyan terkekeh saat berbicara dengan Tang Hulin. Tang Hulin merasa tak berdaya. Dia ditanya, untuk ke-6 kalinya, apakah dia menginginkan buah atau minuman?
Sejujurnya, di antara 64 kontestan yang laki-laki, tidak ada yang bisa menandingi penampilannya. Muda, tampan, dan kuat. Semua ini adalah atribut kuat untuk menarik perhatian para wanita. Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, jangan khawatirkan diri Anda dengan gangguan yang tidak relevan." 5 kontestan dari Monster Academy duduk di sisi yang berlawanan. Dai Yuner saat ini cemberut mengekspresikan ketidaksenangannya. "Yuner, ada apa?" Dai Yuyan duduk di samping adiknya untuk bertanya karena khawatir. Dai Yuner mendengus. "Aku tidak tahan dengan siapapun yang bermoral." Para pelayan yang melayani di dekat mereka tidak berani menggoda untuk menghormati sang putri. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang temperamen sang putri. Selain itu, Dai Yuyan adalah kandidat potensial untuk tahta kaisar. Adapun Long Yue, meskipun kekuatannya mengejutkan, tidak ada yang berani mendekatinya karena aura yang diproyeksikannya. Dengan kepala botak dan tubuh yang penuh kekuatan dan keagungan, sebagian besar wanita menjaga jarak darinya. Dai Yuyan tertawa histeris. "Saya pikir ada masalah dengan pikiran Anda. Mengapa kamu tidak memikirkan apa yang akan kamu lakukan jika dia lawanmu di kompetisi?" Dai Yuner mengangkat tangan kecilnya. "Aku akan memukulnya sampai semua giginya rontok." "Tentu saja." "Hahaha." Long Yue tertawa terbahak-bahak. "Kata baik, Yuner. Saudara Matman mendukungmu. Lakukan yang terbaik." Dai Yuner berkata. "Menurut prosedur kompetisi undian, dia akan bertarung denganku di pertandingan berikutnya jika dia memenangkan pertandingan ini. Tunggu dan lihat. Kalian semua. Lihat bagaimana aku akan mengalahkannya." Ketika Dai Yuyan melihat bahwa adik perempuannya begitu penuh dengan udara panas, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mengikuti arus kompetisi. Jika Tang Wulin muncul sebagai pemenang dalam 2 putaran pertama, lawannya adalah Long Yue di pertandingan ketiga. Namun, Tang Wulin dan Long Yue tidak berada di divisi yang sama. Keduanya hanya akan bertemu di final. Bagi kontestan Monster Academy, tahap akhir sama pentingnya. Mereka berada di bawah tekanan lebih dari para kontestan dari Shrek Academy. Bagaimanapun, ini adalah bintang Luo benua. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari benua Douluo. Bahkan jika seluruh akademi Shrek kalah, berita tentang itu tidak akan mencapai tanah air mereka. Belum lagi usia mereka 5 tahun lebih muda daripada siswa Monster Academy. Di sisi lain, Monster Academy tidak bisa kalah. Dai Yuyan tidak pernah khawatir menjadi juara. Selama akademi Shrek yang memasuki semifinal, Monster Academy akan dianggap sebagai pemenang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia ingin menghentikan Tang Wulin dari melanjutkan. Tidak peduli apa. Pada saat ini, sosok cahaya turun dari langit ke atas panggung. Ada cahaya yang terpancar dari langit bintang Luo Colisem. Sesosok yang menyertai cahaya turun perlahan. Dia mengenakan pakaian kuning pucat dan tampak anggun dan tenang. Wajahnya yang halus dilengkapi dengan senyum tipis. "Halo semuanya. Namaku Fanger. Saya merasa terhormat menjadi tuan rumah dan komentator tamu untuk tahap akhir kompetisi." Itu adalah Fanger. Pandangan penonton langsung ke arahnya. Untuk beberapa waktu, sorak-sorai yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dasar kompetisi. Dalam kompetisi tahun ini, komentar Fanger yang tajam dan tepat, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, membuatnya semakin populer. Oleh karena itu, panitia memutuskan untuk mempekerjakannya untuk memberikan komentar selama tahap akhir kompetisi. Fanger mendarat di tengah panggung di bawah fokus sinar. Dia membungkuk dan membungkuk ke arah peron. Karena kita berada di tahap akhir kompetisi, kompetisi akan menjadi sengit dan intens. Bagaimanapun, satu kesalahan bisa membuat kontestan harus dieliminasi. Hari ini adalah hari pertama dari tahap akhir kompetisi 1 lawan 1. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendoakan setiap kontestan sukses dalam pertandingan mereka. Secara alami, yang lebih penting adalah menunjukkan keahlian dan kemampuan Anda. Tepuk tangan meriah diikuti. Setelah Fanger membungkuk ke arah peron untuk kedua kalinya, dia berjalan maju perlahan. Di atas panggung, semua lampu sorot bersinar terang. Meskipun saat itu siang hari, lampu sorot membuat panggung bersinar dan menarik perhatian penonton.
Ini adalah hari pertama kompetisi solo di mana 64 kontestan teratas berpartisipasi. Akan ada 16 pertandingan hari ini. Dan 16 pertandingan lainnya besok. Di antara pertandingan yang diadakan hari ini, Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan tampil. Sedangkan untuk pertandingan Xie itu akan diadakan besok. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pasangan kontestan pertama untuk pertandingan sistem gugur. Saya percaya semua orang mengawasi salah satu dari mereka. Dia berasal dari Douluo kontinen. Asal dari Star Luo Empire. Pada saat yang sama, dia adalah kapten tim dari Akademi Shrek yang juga merupakan akademi top di Douluo kontinen. Tang Wulin. Pertandingan pertama babak sistem gugur adalah pertandingan Tang Wulin yang diatur oleh panitia penyelenggara. Shrek Academy telah menarik perhatian penghuni Star Luo Empire. Yang kedua setelah Monster Academy. Sebagai kapten Akademi Shrek dan lawan kuat yang mengalahkan Akademi Monster Sumu dan Hua Lantang. Perhatian yang menarik Tang Wulin adalah, tak perlu dikatakan, sangat besar. Oleh karena itu, panitia telah menempatkan namanya pada pertandingan pertama babak sistem gugur. Sedangkan untuk pertandingan final putaran sistem gugur besok, Long Yue akan tampil. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik kompetisi. Ketika Fanger membuat pengumuman di platform, seluruh kolisem bergema luar biasa dengan "Bu". Di tengah cemoohan, Tang Wulin berdiri dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Pandangan dan perhatian para kontestan dari Monster Academy tertuju padanya. Long Yue tersenyum di wajahnya sementara Dai Yuner menggertakkan giginya karena marah. Dia diketahui menyimpan dendam. Dia tidak bisa melupakan ekspresi wajah Tang Wulin ketika dia menolaknya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan mendidih dengan kebencian. Lalu, siapa yang akan menjadi lawan Tang Wulin? Mari kita sambut salah satu jenius luar biasa dari Royal Star Luo Academy, yang juga dikenal sebagai bintang muda Star Luo, Sima Xian. Dia berumur 20 tahun. Bakat luar biasa yang dipupuk oleh Star Luo Empire. Saat itu, ia juga diterima oleh Monster Academy. Tetapi ia memilih untuk tetap bersama Royal Star Luo Academy untuk melanjutkan studinya karena alasan pribadi. Hari ini, dia sudah menyelesaikan studinya. Dia belum dikalahkan dalam kompetisi tahun ini. Pertandingan pertama hari ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar. Bab 654. Sima Xian. Ketika mereka mendengar namanya, bahkan orang-orang dari Monster Academy terkejut. Kebenaran tentang Sima Xian yang tidak bergabung dengan Monster Academy masih bisa diperdebatkan. Orang-orang dari Akademi Monster mempelajari wajah Long Yue. Bahkan Matman Long menunjukkan rasa bersalah. Ternyata setelah Sima Xian lulus ujian masuk untuk Monster Academy, ia melapor ke Monster Academy pada hari ketika istilah itu dimulai. Di Star Luo Empire, prestise yang diadakan Monster Academy mirip dengan Akademi Shrek di Douluo kontinen. Bagaimana mungkin ada orang yang akan menolak kesempatan untuk bergabung dengan Monster Academy? Ternyata, ketika Sima Xian tiba dengan gembira di gerbang Monster Academy, dia mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seseorang. Orang ini berdiri di gerbang dan menghalangi jalannya. Lalu, dia mengatakan sesuatu padanya. "Nak, apakah kamu punya uang?" Pria botak itu mengangkat lengannya dan melarang Sima Xian lewat. "Siapa kamu?" Sima Xian dikenal sebagai jenius generasinya. Dia telah berhasil melewati ujian masuk Monster Academy dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. "Siapa aku ini bukan urusanmu. Saya melihat Anda berpura-pura menjadi bukan diri Anda. Berikan aku uangmu." Si botak menggosok jari telunjuk dan jempolnya. "Apakah kamu memiliki keinginan mati? Minggir. Anda membuat saya terlambat untuk pendaftaran. Bisakah Anda memikul tanggung jawab itu?" Sima Xian mengangkat alisnya saat ia marah. Pada saat yang sama, ada kekuatan samar dan ancaman yang dilepaskan dari tubuhnya. "Apakah kamu punya uang atau tidak?" tanya si botak. "Aku punya banyak tetapi apa hubungannya dengan kamu?" Sebuah sinar dingin berkedip di mata Sima Xian. 2 menit kemudian, "Kamu benar-benar punya banyak. Semuanya milikku sekarang." Pria botak itu memiliki satu kaki di punggung Sima Xian. "Dengan kekuatan lemahmu itu, apa yang kamu lakukan di sini di Monster Academy? Kembalilah, mandi dan tidurlah."
Pria botak itu mengambil uangnya, berbalik dan berbaris ke Monster Academy dengan dagunya terangkat. Sima Xian, dengan bibir berdarah, perlahan bangkit. Kemarahan dalam dirinya sudah maksimal. Dia melolong marah, berbalik, dan berlari. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Royal Star Luo Academy. Ketika dia ingat tentang situasi saat itu, bagaimana Long Yue tidak merasa canggung. Akibatnya, dia dihukum oleh Monster Academy. Jika bukan karena kesukaan Grand Tutor Enchi padanya, dia akan dikeluarkan dari Monster Academy. Ketika semua orang dari Monster Academy mendengar nama Sima Xian, mereka tidak bisa menahan senyum malu ketika mereka melihat Long Yue. Batuk, batuk. Selain Yuner, aku akan menghancurkan siapapun yang terus menatapku. Long Yue mengayunkan tinjunya. Hahaha. Para siswa dari Monster Academy tertawa. Tang Wulin tidak tahu bahwa lawan sebelum dia memiliki sejarah seperti itu dengan Long Yue. Saat ini, perhatiannya tertuju pada Sima Xian. Sima Xian tidak tinggi, sekitar 160 cm. Tubuhnya bisa dianggap sedang, dan matanya tidak kecil. Dia hampir bisa menyamai penampilan Tang Wulin kecuali dia agak kurus. Pandangannya terhadap Tang Wulin dipenuhi dengan rasa rindu. Ketika Tang Wulin memejamkan matanya, dia merasa terguncang. Dia berpikir dalam hati, apa yang diinginkan orang ini? Apa yang Sima Xian inginkan? Apa yang dia pikir sederhana? Saat ini, Star Luo Empire tahu bahwa kapten yang berasal dari Akademi Shrek ini sangat kuat. Banyak orang membandingkannya dengan Long Yue. Di sisi lain, Sima Xian dipukul dan uang sekolahnya dirampok oleh Long Yue. Sima Xian menganggap itu sebagai episode memalukan dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, dia berhadapan dengan Long Yue 3 kali berturut-turut karena dia ingin menebus dirinya sendiri. Namun, setiap pertemuan ternyata lebih buruk dari sebelumnya karena ia merasa semakin sulit untuk menahan rentetan Long Yue. Dia sedih karena perbedaan kekuatan mereka begitu besar. Dia pikir dia tidak akan bisa mengejarnya selama hidup ini. Setelah itu, dia berusaha keras untuk membuat dirinya kuat saat dia berkultivasi dan menanggung kesulitan. Dia belum bertemu Mat Man Long selama 3 tahun. Dalam kompetisi ini, ia telah mengerahkan seluruh keberanian dan kekuatannya untuk bertemu Long Yue. Di matanya, Tang Wulin adalah batu ujian. Jika dia bisa mengalahkan kapten ini dari Akademi Shrek, maka namanya akan dikenal luas dalam lingkaran Master Jiwa Bintang Luo Empire. Semua orang akan mengenalnya saat itu. Lalu, dia bisa setara dengan Long Yue. Setelah dia mendapatkan hasil undian-undian, dia dengan bersemangat menantikan pertempuran ini. Sekarang, dia dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana untuk sepenuhnya menekan Tang Wulin dan memenangkan pertandingan ini dengan tegas. Atas dasar kompetisi, wasit yang memimpin tidak mengumumkan peraturan apapun. Dia hanya mengamati kedua pihak dan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Di peron, Venger meluruskan punggungnya. Ini dia, semuanya. Pertandingan telah resmi dimulai. Mari kita saksikan pertempuran para pembangkit tenaga listrik ini dan lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Sima Xian, kontestan, telah mengambil langkah pertama. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Seperti yang diharapkan, siswa paling menonjol dari Royal Star Luo Academy memiliki 5 cincin jiwa ungu. Disposisi cincin jiwa ini setara dengan siswa yang luar biasa dari Monster Academy. Jiwa bela diri kontestan Sima Xian sangat kuat dan namanya adalah Bulon Dragon. Legenda mengatakan bahwa ini adalah eksistensi yang lahir dari persatuan antara naga sejati dan sejenis makhluk jiwa langka yang dikenal sebagai Takin. Ia memiliki kekuatan naga raksasa dan kelincahan seekor Takin. Ini bukan lagi jiwa bela diri dalam kategori naga tanah. Sebaliknya, itu adalah eksistensi yang memiliki setengah garis keturunan naga sejati. Orang-orang di ruang tunggu juga bisa mendengarkan komentar. Ketika mereka mendengar perkenalan Fanger, Xie dan Yuanen Yehui keduanya tersenyum mengejek. Bulon Dragon, semudah memakan kue. Tang Wulin tidak bergerak dari tempat awalnya. Panggung dengan diameter 500 meter benar-benar luas. Dengan dimulainya pertandingan, Sima Xian berlari liar saat dia menuju Tang Wulin.
Jiwa pertama dan kedua berdering di tubuh Simasian bersinar berturut-turut. Tubuhnya yang kurus membesar terus-menerus selama dashboardnya yang liar. Kakinya tumbuh lebih keras dan lebih kuat. Dan tubuhnya menjadi lebih besar. Sebuah ekor panjang ditarik di belakangnya dan dua tanduk banteng besar tumbuh dari bagian atas kepalanya. Bullon Dragon. Itu benar-benar kuat. Garis keturunan naga sejati yang dia miliki berasal dari naga sejati yang merupakan salah satu dari 9 raja naga yang berspesialisasi dalam kekuatan. Garis keturunannya memiliki kualitas pelestarian yang kuat. Faktanya, jiwa bela diri Simasian, Bullon Dragon, masih memiliki perbedaan dengan Bullon Dragon asli. Ini karena dia hanya memiliki jiwa bela diri. Tidak seperti Tang Wulin, Sumu, atau Long Yue yang memiliki kekuatan dari garis keturunan masing-masing. Long Yue kuat karena tidak hanya jiwa bela dirinya Raja Naga Gunung, tetapi ia juga memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya adalah. Sementara Simasian berlari dengan liar. Dia menundukkan kepalanya dan tubuhnya melepaskan aura yang mengerikan. Di samping dashboardnya yang liar, lingkaran-lingkaran cahaya kuning memancar terus-menerus dari bawah kakinya. Kontrol gravitasi. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Dengan peningkatan kekuatan seseorang, besarnya gaya gravitasi yang dapat dikendalikan seseorang juga akan meningkat. Simasian dengan basis budidaya 5 cincinnya dapat meningkatkan gaya gravitasi 5 kali sementara dia sendiri tetap tidak terpengaruh oleh gravitasi. Meskipun Tang Wulin tidak bisa mendengar penjelasan Fanger, dia dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Ketika jiwa bela diri Simasian dilepaskan, dia merasakan gelombang aura naga. Alisnya terangkat sedikit. Dia berdiri dengan sikap teguh dan menunggu tuduhan Simasian. Simasian berlari dengan kecepatan menyilaukan. Tungkai bawahnya yang tebal mendorongnya ke depan. Dia menundukkan kepalanya dan sepasang tanduk bantengnya berkedip dengan sinar dingin yang menakutkan. Lingkaran pengendalian gravitasinya terus-menerus memperkuat diri mereka sendiri ketika mereka mengirim gelombang yang beriak keluar. Ketika dia kurang dari 100 meter dari Tang Wulin, efek kontrol gravitasi dapat dirasakan di bawah kaki Tang Wulin. Mata Tang Wulin menyala pada saat ini. Cahaya keemasan yang cemerlang menarik perhatian massa. Pada saat yang sama, ketika cahaya keemasan bersinar, lapisan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dua lingkaran cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa pertamanya bersinar, yaitu tubuh naga emas. Sepasang cakar naga emas menggantung dari sisi tubuhnya. Dia melihat ke arah Simasian. Ada rasa dingin di matanya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Simasian juga menyala. Meskipun dia sangat ingin mengalahkan Tang Wulin, dia tidak meremehkan lawannya. Dia melepaskan cincin jiwa ketiganya. Jiwa bela diri Bullon Dragon memberinya lapisan timbangan yang indah. Bab 655. Itu adalah sisik merah kecoklatan. Setiap skala memiliki bentuk yang menyerupai segi 6. Satu-satunya perbedaan antara timbangannya dan Tang Wulin adalah timbangannya rata. Dan tidak ada tepian yang menonjol. Dengan penutup sisik, auranya berubah lagi. Ukuran tubuhnya meningkat dengan kombinasi tubuh dan panjang ekornya yang melebihi 5 meter. Kecepatannya secepat kereta jiwa dalam kesibukan gila. Ada serangkaian serangan kombinasi yang direncanakan. Jiwa bela diri Bullon Dragon adalah sistem serangan. Dengan tambahan kontrol gravitasi dan kecepatannya yang luar biasa, Simasian memiliki banyak cara untuk bertarung. Dia hampir mendekati Tang Wulin. Aura dominannya membuat ruang di seluruh panggung tampak seperti menekan Tang Wulin. Itu tampak seperti tabrakan langsung. Tetapi dalam kenyataannya, udara yang diaduk oleh dashboard liar itu menekan ke dalam dan membatasi gerakan Tang Wulin. Simasian yang dengan liar berlari ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan juga menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya bisa mengubah arah dalam area kecil secara instan. Karenanya, akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menghindari serangannya. Bahkan jika Tang Wulin berhasil menghindari serangan Simasian, dia masih akan ditekan oleh aura Simasian. Dalam pertempuran antara kekuatan besar, sekali aura seseorang ditekan oleh lawan, akan sulit bagi orang itu untuk mengubah gelombang dalam pertempuran. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tidak menghindar.
Ketika dia melihat bahwa tubuh yang tebal dari Dragon Bullon hampir menghampirinya, dia melangkah maju untuk menghadapi Sima Xian. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, dan raungan naga yang dalam bangkit dari tubuhnya. Raungan itu menyerupai suara bumi yang bangkit ketika naga tanah membalik tubuhnya. Cahaya keemasan terang muncul dari kaki kanannya. Di tengah raungan naga, dia menginjak lantai dengan keras. Waktunya Tang Wulin sempurna. Meskipun sulit untuk menghindari Sima Xian, juga akan sulit bagi Sima Xian untuk memperlambat atau berhenti dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kanannya, Sima Xian telah memasuki batas sinar cahaya keemasan. Boom! Tahap kompetisi bergetar hebat. 8 naga kecil muncul di tempat Tang Wulin diinjak. Semua 8 naga kecil mengangkat kepala mereka dan tubuh emas cemerlang mereka melesat ke atas. Ada aura yang kuat dan arogan dari keberadaan yang superior. Mendengar suara raungan naga, tiba-tiba kekuatan kompresi udara yang mendominasi di sekitarnya melemah. The Bullon Dragon telah dibebankan ke batas sinar keemasan Tang Wulin. Pada saat itu, Sima Xian merasakan esensi darah yang kuat di dalam tubuhnya dan kekuatan jiwanya yang kaya kehilangan efeknya secara tiba-tiba. Gemetar yang berasal dari kedalaman jiwanya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya secara instan. Esensi darah di dalam tubuhnya tampak membeku. Dia sudah melepaskan maksimumnya. Selama situasi seperti itu akan menjadi bencana. Sebuah kekuatan besar bangkit dari bawah. Tetapi timbangan di tubuh Bullon Dragon telah menyusut. Apa yang dilihat penonton adalah tubuh besar yang menekan maju dengan gigih tiba-tiba akan berhenti saat memasuki cincin cahaya emas. Dampak visual antara gerakan dan berhenti mendadak itu terlalu besar. Ada kejutan terdaftar di wajah semua orang. Kemudian, mereka melihat tubuh kolosal Sima Xian dibuang ke langit. Dia ditembak oleh 8 naga emas kecil. Lengkungan petir keemasan berputar di sekitar tubuhnya dan berkedip dengan cahaya yang kuat. Apa ini? Mengapa keterampilan jiwa Sima Xian terlihat seperti terganggu? Dan apa yang ditampilkan Tang Wulin tidak terlihat seperti keterampilan jiwa. Itu lebih mirip kemampuan keterampilan asli. Ketika Sima Xian secara bersamaan melepaskan 3 keterampilan jiwanya di bawah serangan berkecepatan tinggi. Bagaimana mungkin keterampilan jiwanya terganggu secara bersamaan? Dia bahkan dikendalikan oleh kekuatan. Tuhanku, baginya, ini pasti bencana. Suara komentar Venger seperti kembang api. Dia berbicara sangat cepat dan sulit mengendalikan emosinya. Nada ketidakpercayaannya dengan jelas mengungkapkan bahwa dia merasa sulit untuk memahami pemandangan yang terbentang di depannya. Di ruang tunggu, senyum yang ada di wajah Long Yue tiba-tiba menghilang. Dia duduk tegak dan menatap panggung. Beberapa tahun yang lalu, dia memukuli Sima Xian. Dia akrab dengan kemampuan Sima Xian. Meskipun ada kesenjangan besar antara kemampuan mereka. Di antara rekan-rekannya, Soul Masters, dia dihormati. Dia tidak memiliki pengasuhan Monster Academy yang mungkin membatasi pengembangan kemampuannya. Meskipun begitu, dia sebanding dengan 8 Raja Surgawi. Tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat keterampilan mereka. Kontrol paksa. Itu paling pas untuk menggambarkan adegan di atas panggung. Sistem serangan Battle Soul Master telah dikontrol secara paksa ketika dia bertemu lawannya. Ini terjadi selama pertarungan dengan lawan yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian, mereka melihat Tang Wulin melompat ke udara. Naga emas mengguncang bumi. Dia menginjak kakinya di lantai. Seolah-olah dia meramalkan apa yang akan terjadi. Jadi, ketika Sima Xian melonjak ke langit, Tang Wulin mengikutinya. Kontrol gravitasi Sima Xian yang telah dilepaskannya secara paksa dinegasi oleh injakan naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin mengulurkan tangan dan sepasang cakar naga emas menjulur di kedua sisi tubuhnya. Dia menyerupai elang yang agung membentangkan sayapnya. Sementara itu, tubuh Sima Xian lumpuh total. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan esensi darah dalam dirinya melonjak. Tabrakan yang kejam membuatnya merasa seperti visceranya terbakar. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dari kejadian yang tidak terduga tadi. Tapi, yang bisa dia lakukan adalah meringkuk tubuhnya sebanyak yang dia bisa dan melepaskan kekuatan jiwanya ke sekelilingnya.
Langkah selanjutnya harus menunggu sampai ia menangkal serangan Tang Wulin. Cakar naga emas mengepal. Dia tidak menggunakan cakar yang tajam untuk memotong lawannya. Sebaliknya, dia memukul ke bawah dengan kedua tinju. Ketika lengan Tang Wulin terayun ke belakang dari atas kepala dan tubuhnya membentuk busur. Auman naga yang dalam di tubuhnya berubah menjadi kuat. Seolah naga raksasa itu terbangun. Ledakan. Banyak penonton bereaksi dengan memejamkan mata. Sima Xian yang telah dipukul dengan berani menyerupai spiral saat dia jatuh ke atas panggung. Bersama-sama, naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengejutkan surga membentuk kombinasi kekuatan tak tergoyahkan. Ketika dia jatuh mendarat di panggung, seluruh panggung mengeluarkan suara pecah yang mengejutkan semua orang. Kawah besar dan dalam muncul di tengah panggung kompetisi. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya memancar dengan cepat ke segala arah dari kawah. Tubuh Tang Wulin melintas dan dia tiba-tiba mengubah arahnya di udara. Dia jatuh ke tanah dengan kedua kaki dan membuat gedebuk saat mendarat. Di bawah sinar matahari, sisik di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang menarik perhatian. Sepasang Golden Dragon Claws berkedip dengan sinar yang tidak menyenangkan. Seluruh Kolisem menjadi sangat sunyi. Dalam penilaian mereka, dia bukan lagi manusia. Dia bisa dibilang binatang buas dalam bentuk manusia. Sima Xian, dalam beberapa saat setelah perkenalan, yang telah dikenal sebagai jenius paling terkemuka dari Royal Star Luo Academy telah kehilangan pertarungannya. Staf medis segera naik ke atas panggung. Di peron, rahang Fanger terjatuh. Dia yakin bahwa jika Tang Wulin ingin membunuh Sima Xian sekarang, dia hanya perlu menggunakan sepasang cakar naga. Dia kemungkinan besar akan merobek-robek Sima Xian. Kekuatan macam apa ini? Dia menghadapi Raja Roh 5 Cincin. Langkah pembukaan Sima Xian tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan lawannya. Namun, dengan satu serangan, Tang Wulin telah mengakhiri pertandingan. Di bawah keadaan ini, Sima Xian bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan baju tempurnya. Di ranah Soul Masters, keberadaan armor tempur jelas merupakan perwujudan kekuatan yang paling kuat. Untuk Soul Masters dengan peringkat yang sama, kepemilikan armor perang atau non-kepemilikannya akan diterjemahkan menjadi perbedaan kekuatan yang terpisah dari liga. Sejak Tang Wulin bergabung dengan kompetisi tahun ini, ia tampaknya telah sepenuhnya membatalkan aturan tunggal ini. Setiap armor perang sepertinya telah kehilangan artinya di hadapannya karena tidak ada satupun master armor pertempuran yang bisa melepaskan kekuatan armor tempur secara efektif dalam pertempuran dengannya. Selama pertandingan 1 lawan 1, lawannya berhasil mengenakan baju sirah pertempuran tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan tunggal. Jadi, akhiri pertandingan. Kemudian ada baju perang Hua Lantang. Dia bahkan tidak berhasil mengenakan baju perangnya. Saat ini, Sima Xian dalam kondisi yang lebih buruk. Dia bahkan tidak berhasil melepaskan baju perangnya. Pertandingan yang diikuti Tang Wulin berakhir dengan cepat. Juga, pertandingan berikutnya lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Awalnya, banyak di antara penonton Star Luo Empire telah mengejeknya karena tidak berpartisipasi dalam pertandingan melawan Dai Yuyan. Saat ini, semua orang diam seperti maus. Apakah benar-benar manusia yang berdiri di panggung kompetisi? Apakah dia bukan binatang buas? Hasil pertandingan telah diputuskan. Wasit mengumumkan kemenangan Tang Wulin. Bersambung.